Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, halo Bapak. Jadi di presentasi kali ini saya akan sebagai moderator. Nama saya Sri Surendra Aziza sebagai moderator untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan tugas kami untuk memenuhi tugas manajemen manajemen operasional sebagai tugas mid semester. Nah, di sini kami akan membahas tentang PT Goodyear Indonesia Tbk. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Oke, jadi anggota kelompok kami itu anggota kelompok 3, saya sendiri Sri Suren Raziza, ada juga Dwi Berliani Putri, Rulaila Fitriani, Alvaris Arjun Pandega, Muhammad Ihsan Usman, dan Dimas Bayu Dwi Putra. Oke. Oke, ulang ya. Jadi anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri Sri Suren Raziza sebagai moderator dan pembaca materi. Terus ada juga Dwi Berliani Putri, Nurlaila Fitriani, Alvaris Arjun Pandega, Muhammad Ihsan Usman, dan Dimas Bayu Dwi Putra. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi PT Goodyear Indonesia Tbk ini, kan kita harus tahu dulu nih ya apa latar belakang dari pengerjaan tugas kami. Jadi untuk latar belakangnya berikut ini. Nah, seperti ini untuk latar belakangnya. Jadi latar belakangnya itu untuk PT Goodyear Indonesia sendiri merupakan sebuah perusahaan manufaktur ban yang dikenal secara luas terus berupaya untuk memperbaiki efisiensi produk dan mengurangi biaya operasionalnya. Nah, dalam upaya untuk mencapai tujuan ini, perusahaan tidak hanya fokus pada kualitas produknya saja tentunya ya, tetapi juga pada inovasi yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen operasional yang canggih. Goodyear Indonesia bertujuan untuk meningkatkan proses perencanaan agregat mereka, transportasi dan logistik mereka, rantai pasok global mereka, serta sistem perencanaan sumber daya perusahaan mereka. Jadi ada empat poin yang bakal kita bahas pada presentasi kali ini supaya PT Goodyear Indonesia ini lebih berkembang ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi kurang lebih ada 4 ini ya, yaitu agregat planning, transport and logistik, global supply chain, serta enterprise resource planning kan. Oke, jadi di sini saya akan membahas pertama tentang agregat planning dulu nih. Jadi sisi agregat planningnya dulu untuk PT Goodyear Indonesia Tbk ini. Jadi next kita akan masuk ke bab pertama nih ya, udah ya. Kita masuk untuk bab pertama. Nah, untuk bab pertama ini agregat planning. Nah, sebelum masuk nah oke. Nah, Nah, baik, jadi kita akan membahas nih subbab pertama yaitu agregat planning kan ya. Jadi sebelum kita membahas agregat planning dari si PT Goodyear Indonesia ini, nah pertama kita harus tahu dulu apa sih agregat planning itu. Jadi untuk agregat planning itu sendiri merupakan atau biasa disebut dengan perencanaan agregat, merupakan proses perencanaan produksi jangka menengah dalam manajemen operasi. Nah, jangka menengah ini biasanya berkisar 3 sampai 18 bulan tergantung pada perusahaan lah dan industri mereka gitu sendiri. Nah, langsung saja kita masuk untuk si agregat planningnya ya. Oke, Oke, jadi langsung saja kita akan bahas nih tentang agregat planning pada PT Goodyear Indonesia ini kan. Jadi yang di sini di tabel 2 ini kalian dapat lihat 2 tabel kanan. Di tabel yang kiri ini merupakan tabel yang menjelaskan perkembangan penjualan bulanan, serta pada tabel kanan ini yang akan menjelaskan kenaikan penjualan ban pada PT Goodyear Indonesia Tbk ini. Nah, ini yang penjualan bulanannya, perkembangan penjualan bulanannya dapat dilihat yang mulai dari Januari 2010 hingga April 2012. Untuk kenaikannya juga serta kenaikan penjualan juga dapat dilihat, persentasenya juga sudah dipaparkan di sini. Nah, ini setelah melakukan analisis ini yang kami dapatkan. Terus setelah melakukan analisis juga dapat diketahui bahwa PT Goodyear Indonesia ini ternyata menerapkan perencanaan produksi mereka pada metode tambah mesin nih, metode tambah mesin. Fungsinya apa sih? Kenapa mereka menggunakan metode tambah mesin ini? Jadi
mereka menggunakan metode tambah mesin ini untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam upaya memenuhi permintaan pesanan mereka. Makanya dilihat tadi di sini pada penjualan dan kenaikan persentasenya dilihat ada perkembangan ya. Jadi mereka menggunakan metode tambah mesin nih untuk planning agregat planning mereka. Meskipun memang bagus, cuman sebenarnya ada beberapa kekurangan. Ada beberapa kekurangan teman-teman ini ya, aku pilih dulu. Ada beberapa kekurangannya. Nah, kekurangannya dijelaskan di sini. Nah, kekurangannya ini yang pertama itu meningkatkan BOP. Kenapa meningkatkan BOP atau kenapa sih metode tambah mesin ini akan meningkatkan biaya overhead pabrik pada PT Goodyear Indonesia? Jadi hal ini terjadi karena dengan menambah mesin akan meningkatkan biaya seperti biaya depresiasi, biaya pemeliharaan, dan biaya energi untuk si mesin itu sendiri kan. Ya, makanya akan meningkatkan biaya overhead pabrik pada si PT Goodyear Indonesia ini. Nah, terus yang kedua lanjut, untuk yang kedua itu untuk kekurangan yang kedua itu kan kurang fleksibel. Kenapa kurang fleksibel? Karena dengan penambahan mesin baru, otomatis investasi besar juga diperlukan dong, dan waktunya tidak bisa dibilang cepat alias lama ya waktunya. Jadi hal ini yang akan menyebabkan PT Goodyear Indonesia kurang fleksibel nih dalam merespon perubahan permintaan dengan cepat. Makanya disebut kurang fleksibel ya. Terus yang ketiga itu ada risiko kelebihan produksi yang membesar. Kenapa bisa? Karena ya dengan metode tambah mesin tentunya kan produksi mereka kan bakal lebih besar. Nah, jika tidak dilakukan perhitungan atau peramalan dengan tepat, maka akan terjadi penumpukan di gudang gitu. Makanya risiko kelebihan produksi itu bisa menjadi lebih besar jika menggunakan ya metode tambah mesin ini. Jadi walaupun memang bagus, tapi kekurangannya ya seperti ini ya guys. Nah, terus adapun setelah melakukan analisis, adapun saran dan solusi yang kelompok kami ingin berikan itu ada dua nih. Yang pertama menggunakan akurasi peramalan permintaan. Menggunakan akurasi peramalan permintaan bagaimana caranya? Jadi hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan machine learning dan analisis data untuk memprediksi permintaan pasar dengan lebih akurat. Nah, serta dapat dilakukan seperti perluasan sumber data penjual, peramalan dan data penjualan. Maaf, diulang ya. Jadi saran dan solusi yang kelompok kami ingin berikan itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama itu menggunakan akurasi peramalan permintaan. Dan hal ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan machine learning, analisis data untuk memprediksi nih permintaan pasar dengan lebih akurat biar tidak terjadi kesalahan. Terus serta dapat juga melakukan perluasan sumber data penilaian seperti data penjualan, tren industri dan hingga data ekonomi makro itu sendiri. Seperti itu guys. Nah, sekarang lanjut untuk masuk untuk yang kedua nih. Sekarang kita masuk untuk saran dan solusi yang kedua untuk meningkatkan agregat planning dari PT Goodyear Indonesia. Yang kedua itu menerapkan kinerja IoT atau Internet of Things. Apa sih IoT itu? Jadi gunanya IoT ini untuk memantau kinerja mesin dan peralatan produksi secara real time. Bagaimana cara mengimplementasikannya ke PT Goodyear Indonesia? Jadi caranya seperti ini ya. Jadi yang pertama itu si perusahaan PT Goodyear ini dapat memasang sensor IoT atau sensor Internet of Things pada mesin ban mereka untuk memantau getaran, temperatur, dan tekanan udara. Nah, dengan data real time ini dari si sistem IoT ini dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pemeliharaan preventif dan meminimalisir downtime si mesin itu tadi. Jadi sehingga akan meningkatkan ulang deh. Oke, jadi untuk saran yang kedua itu ada menerapkan kinerja IoT atau Internet of Things. Nah, apa sih IoT ini? Jadi IoT ini berfungsi untuk ini guys. IoT ini berfungsi untuk IoT ini berfungsi untuk memantau. Jadi untuk saran kedua itu ada menerapkan kinerja IoT atau Internet of Things. Nah, IoT ini berfungsi untuk memantau kinerja mesin dan peralatan produksi secara real time. Jadi bagaimana cara implementasinya ke PT Goodyear ini untuk meningkatkan agregat planning mereka? Jadi caranya si PT Goodyear ini atau si perusahaan ini bisa memasang sensor IoT pada mesin ban mereka sehingga akan memantau getaran, temperatur, dan juga tekanan udara. Nah, dari data real time tadi dari sistem IoT ini, sensor IoT ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi apa sih potensi masalah sebelum terjadinya kegagalan pada mesin tersebut kan. Nah, hal ini akan memungkinkan PT Goodyear Indonesia untuk menjadwalkan pemeliharaan dan meminimalisir downtime
menguasai mesin mereka kan. Nah, sehingga akan meningkatkan efisiensi produksi mereka dong, karena si mesinnya ini lebih awet gitu. Terus yang kedua, cara kedua itu juga si perusahaan ini, si PT Gutierrez Indonesia ini bisa memasang sensor IoT pada gudang mereka. Fungsinya apa? Jadi begini cara kerjanya. Jadi dengan memasang sensor IoT ini, dengan memasang sensor IoT pada gudang mereka, secara otomatis perusahaan ini secara otomatis terus yang Nah, selanjutnya perusahaan juga dapat menggunakan sensor IoT dan dipasangkan pada gudang mereka. Maksudnya apa sih? Jadi misalnya seperti ini, sensor IoT ini akan dipasangkan di gudang mereka sehingga akan memicu pemesanan bahan baku ketika persediaan pemesanan Nah, terus yang kedua ada terus cara yang kedua itu bisa dilakukan sensor IoT, pemasangan sensor IoT pada ini gudang mereka, gudang PT Gutierrez Indonesia. Bagaimana caranya? Jadi kayak ini sensor IoT ini akan dipasangkan di gudang untuk apa? Untuk mengetahui berapa jumlah persediaan di gudang. Nah, jika jumlah persediaan di gudang ini mencapai minimum dari kesepakatan perusahaan, misalnya ya PT Gutierrez Indonesia ini memiliki minimal minimal barang yang harus ada di gudang itu misalnya 100 ban gitu, 100 ban. Nah, ternyata dengan memasang sensor IoT ini ternyata ban di dalam gudang tersebut sudah mencapai 100 gitu. Gimana sih cara jelasinnya? Atau ulang aja ya? Jangan deh. Nah, yang kedua itu guys, yang kedua itu ada pemasangan sensor IoT ini pada gudang mereka. Jadi caranya gimana? Jadi sensor gudang ini, misalnya gini, aku kasih contoh. Jadi misalnya di PT Gutierrez Indonesia misalnya si perusahaan ini memiliki minimal produk yang harus ada di gudang itu misalnya 100 produk, 100 ban gitu. Nah, kemudian setelah pemasangan sensor IoT ini, ceritanya sini sensor IoT udah dipasang di gudang. Nah, jika udah dipasang di gudang, terus minimal barang yang harus ada di gudang itu kan 100. Nah, terus setelah terjadi setelah terjadi pembelian dan segala macam, ternyata di gudang mereka, sampailah pada akhirnya di gudang mereka stok barang itu tinggal 100 gitu. Nah, dengan sensor IoT tadi itu, maka sensor IoT ini akan mengirimkan data kepada perusahaan dan memberitahukan kepada mereka bahwa stok barang di gudang tinggal 100, sehingga si perusahaan ini akan segera membeli bahan baku untuk dilakukan produksi kembali, sehingga tidak akan terjadi kekosongan kekosongan stok barang di gudang, dan tidak juga terjadi kelebihan barang di gudang tersebut. Jadi selalu pas gitu. Makanya pentingnya sensor IoT ini untuk memaksimalkan agregat planning pada PT Gutierrez Indonesia. Jadi kurang lebih untuk pembahasan agregat planning untuk PT Gutierrez Indonesia segitu saja. Selanjutnya akan dibahas sub kedua untuk materi kita, yaitu transportasi dan logistik, yang dia akan dijelaskan oleh Dwi, teman kelompok saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.